channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa kembali bersama podcast SMP Negeri 1 Python Syapsma. Apa kabarnya kalian semuanya di rumah? Baik, anak-anakku sekalian dan para subscriber sekalian, senang rasanya bisa bertemu lagi di kegiatan podcast pada kesempatan kali ini. Ini kebetulan kita ambil pada siang hari, pagi menjelang siang hari ya, siang hari. Adapun tema untuk podcast kita kali ini apa, Pak Den? Menyapa kembali. Ya. Apa Pak namanya kalau dalam bahasa Inggris? Rehelu, Rise atau rehelu. Baik, para subscriber sekalian, jadi karena memang durasinya kita tidak akan lama-lama ya. Ini tujuannya untuk menyegarkan kembali, mengingatkan kembali terhadap agenda atau kegiatan yang harus utamanya kalian ya, terutama para pelajar atau para peserta didik di SMP Negeri 1 Python terkait dengan tugas-tugas maupun materi pelajaran yang harus kalian hadapi, harus kalian kerjakan kalau tugasnya ya. Dan juga nanti dalam waktu dekat ini kita juga akan melaksanakan kegiatan penilaian harian. Ya, ini sudah mulai saatnya penilaian harian ya, karena bulan depan Oktober sudah harus penilaian tengah semester. Betul. Ya, bulan Oktober sudah penilaian tengah semester. Oke, ini lupa sampai diperkenalkan, tidak perlu diperkenalkan ya. Usah sudah langsung. Masih bersama saya Bapak Iwan Nugroho Dan saya Dedi Andrian Utama. ya, kita kembali ke podcast SMP Negeri 1 Python. ABCD Let's study. Oke, itu jargon kita. ABCD Let's study. Oke, baik Pak Dedi, ini singkat saja, 5 menit durasi paling lama. Menanggapi kemarin hasil rapat yang sudah dilaksanakan hari Kamis lalu terkait dengan laporan-laporan dari Bapak Ibu wali kelas, termasuk juga Bapak Ibu guru mata pelajaran. Dalam hal ini kita membahas mengenai perkembangan dari hasil belajar para siswa sekalian. Nah, ini Ya. Kemarin Pak Didi mungkin bisa menampilkan atau menyampaikan sedikit saja hasil dari kegiatan rapat dinas kemarin dari Bapak Ibu guru dan kepala sekolah. Ya, kemarin rapat beberapa wali kelas sudah laporan bahwa dari pembelajarannya sudah berjalan, ya memang sudah bagus. Kita sudah ada interaksi di situ. Cuman masih saja ada beberapa siswa yang ya peserta didik yang nampaknya ada yang kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran melalui Google Classroom itu. Kemudian juga ada yang mungkin karena faktor sinyal yang lokasi rumahnya tidak terjangkau oleh sinyal operator tertentu begitu. Kemudian juga faktor pemahaman terhadap soal atau materi yang diberikan. Sebab ya kita tahu pembelajaran TIK tidak didapatkan secara maksimal karena memang TIK gabung dengan prakarya begitu kan. Jadi ya bagi mereka yang melek teknologi ya mudah sekali mengikuti pembelajaran itu, tetapi yang mereka yang jarang sekali pegang gadget gitu tuh mungkin perlu adaptasi. Ya. Jadi kalau di prosentase kaitannya dengan tadi ya kan, kita melihat bagaimana feedback atau hasil dari perkembangan peserta didik baik itu kelas 7, 8, 9 atau secara keseluruhan Pak Didi dari kelas 7, 8, 9. Nah, prosentase keberhasilannya kaitannya dengan terutama pengumpulan tugas Ya. itu mungkin bisa disampaikan Pak Didi. Nah ini yang lucu nih. Kita dalam penyampaian materi tugas itu kan dia ada Yang pertama presensi, ya, daftar hadir gitu ya. daftar hadir, kemudian biasanya ada materi, baru Ada tugas. ada tugas, ataupun juga tidak ada tugasnya tapi materi pasti ada. Ya. Nah cuman kadang-kala
presensinya tidak diisi, sehingga ini kok tidak ada yang ternyata ketika kita cek linknya itu tugasnya ada. Nah, cuman masalahnya adalah ketika kita cek link tugasnya itu, kita analisa nilainya itu ya bervariasi. Jadi cuman kelihatan, oh ini ternyata ini mereka yang tidak absen otomatis kayaknya langsung skip absennya, langsung ke bagian soal atau bagian tugas. Nah, bisa jadi materinya tidak dibaca gitu. Bisa jadi ada kecenderungan gitu. Jadi intinya persentase yang mengisi daftar hadir yang setiap hari di-share oleh Bapak Ibu wali kelas ya, itu bukan kemungkinan persentasenya rendah. Iya. Kira-kira kalau persentase dari jumlah 570 siswa itu yang kalau di rata-rata setiap harinya itu yang absen atau yang ngisi daftar hadir berapa orang? Ya, dari 570 ya, dari 570 maksimal itu ada sekitar 250-an sampai pernah sampai 302. Cuman ya fluktuatif begitu. Ya, antara 200 300. Nah, sisanya kemana? Tetapi ketika kita cross check di soal yang dikerjakan di guru mapel ya lumayan banyak. Nah, ini jadi catatan tersendiri ya anak-anak sekalian atau para subscriber sekalian, terutama kalian yang saat ini sedang menempuh kegiatan belajar ya di SMP Negeri 1 Python. Kemarin kan juga sudah disampaikan di tayangan podcast sebelumnya bahwasanya apa yang harus kalian kerjakan pada masa pandemi ini, karena kita tidak bisa melayani dalam hal tatap muka untuk pembelajaran, kita terpaksa daring. Ya, satu yang esensi adalah daftar hadir, presensi ya, baik itu diisi nanti di dalamnya ada sholat duha, kemudian mengaji ya, termasuk di dalamnya ada keterkaitan dengan kehadiran. Nah, kemudian yang kedua ada materi, dan yang terakhir adalah tugas. Ya, ini biasanya sudah disampaikan juga, tidak harus selalu ada tugas dari Bapak Ibu guru, tapi kalau materi pasti ada semacam itu. Nah, ini agak benar katanya disampaikan Pak Dadi. Kenapa kok lebih banyak bolongnya absen gitu? Daftar hadir itu kok banyak yang nggak ngisi, sementara tugas-tugas maupun materi banyak yang mempelajari atau mengerjakan. Nah, itu kan pertanyaan tersendiri, karena memang pada hakikatnya tiga hal ini adalah saling terkait anak-anakku ya. Tiga hal ini saling terkait. Ini yang saya serap tadi ketika di pertemuan waktu di rapat itu. Entah perkara nanti dari kalian punya permasalahan-permasalahan teknis yang sudah disampaikan di awal oleh Pak Didi, dan itu memang menjadi catatan ya, kemarin ketika di rapat juga sudah dibahas, dan kebetulan di rapat dinas kemarin ya alhamdulillah dihadiri oleh pengawas dinas yang langsung dari Kabupaten Probolinggo. Ya, beliau juga menyampaikan bahwasanya permasalahan kendala seperti ini tidak hanya dihadapi oleh wilayah kita saja, di SMP Negeri 1 Python saja, tapi memang pada dasarnya ya hampir seluruh wilayah di Indonesia, Kabupaten Probolinggo apalagi. Dan ini hal yang patut kita syukuri, karena mau bagaimanapun Pak, dari apa yang disampaikan oleh sekolah kepada siswa, terutama dalam hal ini kaitannya dengan pembelajaran daring jarak jauh ini, alhamdulillah responnya sangat baik Pak Didi. Ya, walaupun memang kalau dilihat dari statistik, terutama untuk daftar hadir memang ya cukup mengecewakan. Kalau saya bilang cukup mengecewakan, dari 570 di rata-rata hanya 250, kurang dari 50%. Nah, ini perlu di istilahnya perlu dibahas, perlu dikaji lagi. Ini kan kebetulan kita hanya bisa melalui kegiatan podcast seperti ini kita berkomunikasi dengan kalian. Mungkin kalian dengan melihat podcast ini nanti kalian akan sedikit banyak akan berbicara. Mungkin perlu dijelaskan lagi mengapa kita perlu absen, Pak. Nah, mungkin Pak Didi ya, silakan langsung Pak Didi ya. Jadi absensi itu kan kita berisi tentang bagaimana kalian kegiatan sehari-hari yang berkaitan dengan kegiatan spiritual. Kita anggaplah kalau siang kita biasanya sholat duha di sekolah, kita tanyakan di rumah apa kalian sudah sholat duha, kemudian sholat subuh dulu Pak. Sholat duha, kemudian catatan mengajinya. Mungkin beberapa wali kelas sudah membuat rekap tersendiri memang. Jadi untuk beberapa wali kelas sudah memiliki dan amat strict masalah itu. Betul. Sampai itu di kelasnya kalau nggak salah kelasnya Bu Weni Pak, 8E kalau nggak salah.
itu Bu ini minta tagihan berupa rekaman, terutama untuk yang mengaji, Pak. Yang mengaji. Nah, itu sudah menunjukkan bahwasanya siswa di kelas 8I itu sangat paham betul dengan tugasnya. Seperti itu kurang lebihnya, Pak. Jadi ya itu absen ya mengacu kepada penilaian sikap dan spiritual nantinya, kemudian baru yang materi dan tugas-tugas itu kepada penilaian keterampilan dan pengetahuan. Jadi semuanya sama-sama penting jadi. Iya, jadi tiga hal yang penting karena memang ya yang bisa kita lakukan, yang kita bisa sampaikan ke anak-anak ya semacam ini Pak untuk penilaian nanti di rapor. Karena ya terus terang saja ya kalau misalkan kalian tidak melaksanakan tiga hal tersebut, pastinya Bapak Ibu akan kebingungan, terutama nanti Bapak Ibu guru mapel ya, karena mau menilai dari mana sementara apalagi sekarang kita kan tidak tatap muka. Kalau kalian tidak muncul di absen itu, bagaimana kita mau menilai? Ya. Anaknya ini ada atau bagaimana? Nah, itu. Nah, ini catatan tersendiri. Jadi bagi kalian yang sampai hari ini masih absennya atau mengisi daftar hadirnya bolong-bolong, ya, tolong mulai hari ini ya, mungkin wali kelas sudah nge-share ya ke masing-masing grup atau di grup WA lah ya. Itu silahkan kalian isi. Kan mudah, isinya kan juga sudah mudah. Kemarin juga kalau saya melihat tidak ada yang mengalami kesulitan. Toh itu kan sudah pernah disampaikan juga di kegiatan home learning pada semester yang lalu atau tahun pelajaran yang lalu ya. Jadi saya rasa tidak ada alasan mengenai teknik ya itu ya. Ini kalau yang lain-lain ya kaitannya dengan tidak punya paketan, terus sinyalnya sulit. Sekarang sebetulnya kan banyak tawar. Iya, betul. Cuman memang ada yang menawarkan sekian giga, kita ya coba ikuti apa benar. Ya nanti sambil lalu gini ya anak-anakku terkait ya karena sudah masuk ke subtema ini Pak ya. Jadi untuk penggantuan pulsa yang kemarin beberapa waktu lalu sudah mungkin wali kelas sudah menyampaikan di kelas kaitannya dengan permintaan nomor HP ya yang aktif. Nah, nanti yang akan didata lagi itu sudah terdata. Iya, sudah terdata, sudah difikskan, kemudian nanti akan diolah oleh pihak operator sekolah, itu akan didaftarkan di Dapodik dan nanti insya Allah ya kita tidak bisa memastikan kapan. Yang pasti dari pemerintah pusat atau dalam hal ini dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu sudah akan melaunch bantuan berupa paket data. Paket data 32 GB untuk siswa ya, kemudian 42 GB untuk guru. Jadi cukup sekali itu dalam 1 bulan Pak ya. Itu insya Allah dalam 1 bulan kalau nggak salah 1 bulan ya, 1 bulannya. Jadi kalian selama ini ya harus bersabar dulu, terutama bagi kalian yang merasa bahwasanya paket data itu kok banyak banget Pak habisnya ya, harus bersabar dulu. Sementara kan pernah disampaikan juga di podcast yang kemarin ya kalian ya juga harus inisiatif dalam hal ini ya, bagaimana saya bisa mengerjakan tugas walaupun saya tidak punya paketan ya pergi ke wifi terdekat, tetap dengan koridor memperhatikan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah. Jadi tidak mengekang juga, tapi ya kita harus sebagai pelajar tugasnya belajar kan, seperti itu yang kemarin ya. Intinya kita harus tetap belajar. Betul Pak. Ya. Dengan kondisi apapun ya kita harus berjuang menjadi siswa yang tangguh. Ya, siswa yang tangguh. Jargon sesuai jargon sekolah kita ya. Siap smart. Kemarin ada tambahan siap smart ya. Kalau kalian yang kelas 7 yang baru masuk mungkin baru mengenal ya. Ini juga ada tambahan sedikit tambahan Pak ya. Tambahan. Kalau siap smart kan SI itu adalah spiritual iman. A-nya itu andal. Akhlak dulu ya. Spiritual iman, kemudian akhlak, kemudian prestasi. Kemudian dilanjutkan dengan smartnya, S-nya itu sehat, terus M-nya itu mandiri. Nah, baru yang ketiga itu A-nya itu andal. Ya. Kemudian yang keempat ramah budaya dan ramah lingkungan. Dan yang terakhir adalah terampil. Ini disisipkan kata baru, frasa baru yaitu tangguh. Bukan kata yang visi baru. Jadi suatu ketika kita akan menghadapi keadaan yang seperti ini, kalian juga sudah siap.
Bukan hanya Bapak Ibu guru saja, tapi juga kalian yang siap. Bapak Ibu guru sudah diberitahu bahwa kita akan membentuk siswa-siswa kita siswa yang tangguh. Tangguh dalam hal menghadapi zaman, ya. Iya. Tangguh. Dan Jadi ini zaman selalu berubah-ubah. Ya, keadaannya, jadi kita harus tangguh menghadapi ya, betul. Kita harus tangguh. Kita tidak bisa dalam hal ini. Makanya kan filosofi tangguh itu konteksnya adalah bagaimana kita menghadapi setiap zaman, Pak. Jadi setiap zaman ini pemahaman saya. Jadi kita sebagai seorang pelajar, kasarnya pelajar ya, atau peserta didik harus mempunyai sikap tangguh ini, karena memang zaman yang akan kita hadapi ke depan akan lebih menuntut kreativitas, menuntut kesungguhan, dan yang paling penting adalah dedikasi. Iya. Terutama dalam hal tanggung jawab sebagai seorang pelajar, seperti itu. Ya, tangguh itu artinya kalaupun kita gagal Bangun lagi. Ya. Alpha Edition saja sudah 1000 kali mencoba baru 1001-nya berhasil menemukan lampu pijar itu ya. Lampu pijar itu ya. Jadi intinya ya, ya, ketangguhan itu di situ. Nah, jadi perlu disampaikan juga ya, siap smart T-nya terutamanya ditambahkan satu frase baru atau untuk visi yang baru, yaitu terampil dan tangguh. Nah, ini perlu jadi catatan sendiri. Ini sudah 5 menit, mungkin ada yang ditambahkan lagi Pak Dedi? Ya, tetap belajar belajar dengan cara apapun, kalian merdeka untuk belajar. Ya, tadi sesuai dengan tema kita. Merdeka untuk belajar. Yang penting kalian dari 3 hal tadi ya, mulai dari absen, penegasan dan saya, absensi, daftar hadir, kemudian materi dan tugas-tugas kalian kerjakan. Ya, selama kalian mengkomunikasikan dengan baik dengan wali kelas, insya Allah kalian akan mudah. Nah, karena memang kalau misalkan ada kesulitan langsung bertanya. Jangan segan-segan untuk bertanya kepada Bapak Ibu wali kelas. Karena Bapak Ibu wali kelas itu ya istilahnya sebagai orang tua yang menjembatani kalian terhadap tugas-tugas atau materi yang ada di sekolah. Jadi kan lebih mudahnya. Atau misalkan kebetulan Pak Dedi ya, ada yang tidak sempat mengerjakan, kemudian Pak saya karena alasan suatu hal saya nanti bisa ngerjakannya besok, kira-kira bisa? Itu harus disampaikan dulu Pak. Ya, jadi yang penting ada pemberitahuan terlebih dahulu. Ya. Karena saya yakin kalau sudah ada pemberitahuan, Bapak Ibu guru wali kelas ataupun nanti Bapak Ibu guru mapel akan lebih mudah mengidentifikasi siapa yang akan kerjakan. Oh ini alasannya karena izin. Jangan tahu-tahu punya acara, punya halangan tertentu terus ditinggal begitu saja. Nanti kan kasihan Bapak Ibu guru ya kan. Itu ini kemana alasannya apa kan tidak tahu. Ya mungkin kurang lebihnya itu anak-anakku sekalian untuk kegiatan podcast kita hari ini. Intinya penekanan pada 3 aspek tadi ya, terutama ini nanti akan kita gunakan sebagai penilaian di rapor. Dan saya ingatkan sekali lagi dalam waktu dekat ini kita akan menghadapi penilaian harian, dan di bulan 10 ya, bulan Oktober ini kalian semua akan menghadapi penilaian tengah semester. Ya, tengah semesternya juga akan menentukan kenaikan kalian, terutama kalian kelas 7 dan kelas 8. Untuk kelas 9 ini akan menjadi penentu juga nilai raport yang akan digunakan semester 5 ya, yang akan digunakan untuk mendaftar di sekolah menengah atas atau di sekolah menengah kejuruan. Itu ya. Jadi hakikatnya tolong semua yang kita sampaikan ini diresapi, dipahami dengan baik. Apa-apa yang kita sampaikan tujuannya adalah untuk semata untuk keberhasilan kalian, semata untuk membantu bagaimana kalian menjawab sebagai tantangan zaman ya. Jadi tanggung jawab kalian ya. Harus kita hanya memfasilitasi. Baik anak-anak sekalian, para santri sekalian, kita mungkin akhiri dulu untuk kegiatan podcast kita pada kesempatan kali ini. Bila mungkin ada pertanyaan, ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan terkait apapun, terutama dalam hal kegiatan pembelajaran, silakan kalian bisa tuliskan komentar di video di bawah ini ya. Silakan, nanti insya Allah nanti akan saya bantu untuk screenshot. Kita akan menyampaikan kepada Bapak Ibu mapel atau Bapak Ibu wali kelas. Yang penting tuliskan nama dan kelas kalian ya. Kita buka media komunikasi banyak. Kita buka media komunikasi banyak. Kalau misalkan pun malu langsung ke wali kelasnya nggak apa-apa. Anda bisa tulis di komentar di video ini nggak apa-apa. Jadi intinya kami sekedar sebatas memfasilitasi, sebatas mengkomunikasikan. Ini kan memang media komunikasi kita. Karena memang kalau hanya sekedar lewat WA, lewat Google Classroom, menyapanya ya agak mungkin kurang seret ya.
Baik anak-anakku sekalian, ini akhir dari kegiatan podcast kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih dari Pak Didi. Ada yang mau disampaikan sudah? Sudah, oke ya. Tidak ada lagi yang disampaikan. Terima kasih. Semoga dengan apa yang kita sampaikan yang sedikit ini bisa bermanfaat, bisa menjadikan kalian lebih lagi menjadi anak-anak yang lebih bertanggung jawab, anak-anak yang siap smart. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABCD. Let's study. Oke, salam. Dadah.